Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nurtinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengoperasikan aplikasi Mayop Accounting untuk mencatat data keuangan perusahaan dagang PD Pelangi. Langsung saja, yang pertama, kita buka aplikasi Mayop Accounting-nya. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi Mayop Accounting. Selanjutnya, kita klik Create. Lalu ada tampilan seperti ini, diisi dengan data perusahaan. Lalu kita klik Next. Selanjutnya kita disuruh untuk mengisi data informasi keuangan. Untuk QRAN kita isi tahun 2020, last month kita isi dengan bulan Desember, conversion kita isi dengan bulan Desember, yang terakhir number of accounting 12. Lalu kita klik Next. Ini Next lagi. Selanjutnya kita klik bagian tengah. Lalu Next. Untuk memilih tempat penyimpanan kita klik Change, lalu Next dan tunggu. Selanjutnya kita klik Command Center. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita akan membuka rekening akun perusahaan yang dibutuhkan. Klik Account, lalu klik Account List. Nanti muncul nama-nama perusahaan. Jika ada akun yang tidak dibutuhkan, dihapus. Namun jika ada akun perusahaan yang dibutuhkan, kita klik New, lalu isi dengan data yang ada di perusahaan. Contohnya kita isi dengan cash in bank. Yang pertama kita isi account number-nya, lalu account name-nya, cash in bank. Selanjutnya opening balance-nya. Jangan lupa kita pilih account type-nya. Setelah itu kita klik OK. Lakukan seperti itu sampai semua akun yang dibutuhkan lengkap. Selanjutnya kita setting link pajak dengan cara pilih menu list, lalu text code. Di sini kita hanya mencantumkan GST dan NT, maka teks kode lainnya kita hapus dengan cara klik kanan, pilih delete teks kode. Lakukan terus hingga menyisakan teks kode GST dan NT. Setelah itu kita double klik teks kode GST. Lalu ubah GST menjadi PPN. Dan untuk description-nya kita ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Untuk link account for text code-nya kita ubah menjadi PPN outcome. Dan untuk for text page-nya kita ganti menjadi PPN income.
lalu klik OK. Selanjutnya kita double klik ente dan ubah description-nya menjadi tidak kena pajak. Link account-nya kita ganti menjadi PPN outcome, dan untuk for text page-nya kita ganti menjadi PPN income. Lalu OK. Setelah itu kita klik close. Langkah selanjutnya yaitu men-setting link account. Yang pertama dengan cara klik setup, lalu klik link account, lalu pilih account and banking account. Lalu kita ubah undeposit funds-nya menjadi cash in bank. Yang kedua, mengubah dan mengatur link account pada sales account. Caranya, klik setup, lalu link account, lalu pilih sales account, lalu ganti asset account for tracking receivable menjadi account receivable. Diubah menjadi account receivable. Dan untuk yang bank account-nya menjadi cash in bank. Lalu klik OK. Yang terakhir itu memasukkan purchase account. Caranya klik setup, lalu link account, lalu klik yang purchase account. Lalu ganti yang liability account-nya menjadi account payable. Dan untuk yang bank account-nya menjadi cash in bank. Lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat daftar pelanggan. Caranya dengan klik card file, lalu card list. Setelah itu klik customer. Untuk mengisi data customernya pilih new, lalu tulis data customer, nama customer, dilihat dari contoh. Sini ada Tekno Komputer. Lalu card ID-nya. Setelah itu alamatnya. Isi sesuai data yang ada. Country-nya Indonesia. Lalu yang terakhir nomor teleponnya.
itu klik OK. Setelah membuat daftar pelanggan, sekarang kita mengisi daftar pemasok. Kita klik supplier, lalu klik new lagi, lalu kita isi data supplier. Di sini ada PT Makmur Jaya. Isi sesuai data yang ada. Country-nya Indonesia. Yang terakhir nomor teleponnya. Setelah itu klik OK. Lakukan sampai semua terisi data-datanya, lalu klik close. Selanjutnya membuat buku besar pembantu piutang dagang dengan cara klik setup, lalu balances, lalu pilih customer balance. Setelah itu klik add cell, lalu pilih nama customer yang sudah ada. Ini contohnya Tekno Komputer. Invoice-nya diisi dengan nomor faktur. Selanjutnya memonya diisi dengan saldo awal piutang. Total including tax-nya jumlah. Lalu tax codingnya diganti jadi NT atau tidak kena pajak. Setelah itu klik record. Lakukan sampai semua data customer terisi. Lalu klik close. Selanjutnya membuat buku besar pembantu utang dagang. Caranya klik setup, lalu balances, lalu klik supply balance. Lalu klik add cell. Lalu pilih nama supplier yang sudah ada, contohnya PT Makmur Jaya. Isi memonya saldo awal utang. Total including tax-nya jumlahnya. Tax kodenya diganti jadi NT atau tidak kena pajak. Lalu klik record. Lakukan sampai semua data supplier terisi, lalu klik close. Selanjutnya membuat daftar barang dengan cara klik menu inventory, lalu klik item list. Lalu untuk mengisi data baru kita klik new. Lalu isi sesuai dengan data yang sudah ada.
Lalu checklist ketiga ini, untuk cost of sales kita ganti menjadi cost of goods sold. Untuk income account kita ganti menjadi sales. Dan asset account kita ganti menjadi merchandise inventory. Setelah itu kita klik buying details. Buying unit itu diisi dengan unit. Lalu teks kodenya diganti menjadi ppn. Setelah itu klik selling details. Untuk best selling price-nya diisi dengan harga yang sudah ada di soal. Selling unitnya diisi dengan unit, lalu teks kodenya diganti ppn. Lakukan ke data selanjutnya. Selanjutnya itu memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Klik menu inventory, lalu klik count inventory. Lalu kita isi count-nya. Untuk IBM kita isi dengan 20 dan acer kita isi 16. Lalu klik adjust inventory. Lalu defaultnya ini kita ganti menjadi merchandise inventory. Continue, lalu opening balance. Langkah selanjutnya kita mengubah harga sesuai pokok per unit cost. Ubah unit cost sesuai dengan data yang sudah ada. Setelah itu ganti memonya menjadi saldo awal piutang, saldo awal persediaan barang dagang. Setelah itu klik record. Nah, selanjutnya untuk melihat transaction review, kita klik account, lalu klik company data auditor, lalu next, lalu kita ubah tanggalnya. Setelah itu run review, next, run review lagi, finish. Untuk keluar, kita klik menu file, lalu exit, lalu yes, lalu ini pilih yang cek, continue, lalu continue, lalu pilih di mana akan menyimpan datanya. Setelah save, maka data akan tersimpan. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.